Halo, nama saya Zainuddin, dan dalam video ini saya akan memberikan ringkasan dari kuliah tamu yang disampaikan oleh Ibu Miratul Husna Mufidah, PhD, seorang dosen dari Politeknik Negeri Batam. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa poin utama dari kuliah ini, di antaranya, pengertian data science dan big data, peran data science, dan big data challenge data science optimization tools, dan resource yang bisa digunakan untuk optimization dalam bidang data science, future trends, data science optimization, dan tentang penelitian yang dilakukan oleh pemateri yang fokus penelitiannya menggunakan deep learning untuk memprediksi availability parking. Saya berharap video ini bisa membantu memahami topik yang disampaikan oleh narasumber. Mari kita mulai dengan pembahasan. Pengertian data science dan big data. Data science menggabungkan matematika dan statistik, pemrograman khusus, kecerdasan buatan, AI, dan pembelajaran mesin dengan keahlian subjek tertentu untuk mengungkap insight yang dapat ditindaklanjuti yang tersembunyi dalam data organisasi. Insight ini dapat digunakan untuk membimbing pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Big data. Big data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diolah dengan metode tradisional. Data science sangat erat kaitannya dengan data, yang menjadi pondasi utama dalam praktik dan analisis data science. Data adalah informasi mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data bisa berupa angka, teks, gambar, video, atau informasi lain yang dapat diolah. Dalam data science, data adalah bahan baku yang akan diproses untuk menghasilkan pengetahuan yang berguna. Jadi, data merupakan elemen inti dalam data science, karena tanpa data, tidak ada analisis atau insight yang dapat dihasilkan. Data yang berkualitas, diolah dengan metode yang tepat, akan menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat untuk berbagai tujuan. Peran data science, manfaat dari data science dan analisis data dalam berbagai konteks. 1. Uncover hidden patterns. Data science memiliki kemampuan untuk menganalisis volume data yang besar dan kompleks, menggunakan algoritma statistik dan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola dan tren yang tidak dapat dilihat dengan metode analisis tradisional. Dengan mengungkap pola tersembunyi dalam data, peneliti dan pengambil keputusan dapat mendapatkan insight yang lebih dalam tentang perilaku pengguna, tren pasar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis. 2. Enhance research impact. Dengan menggunakan teknik analisis data yang canggih, peneliti dapat mengeksplorasi data dari berbagai sumber untuk menemukan insight baru yang dapat mengarah pada inovasi dan solusi yang signifikan. Data science dapat membantu mengidentifikasi peluang yang mungkin terlewatkan dalam penelitian sebelumnya, sehingga menghasilkan temuan yang lebih relevan dan aplikatif di dunia nyata. Dengan meningkatkan dampak penelitian, data science berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih luas. 3. Improve decision making. Data science memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik melalui analisis berbasis data. Dengan memanfaatkan analitik prediktif, organisasi dapat memproyeksikan hasil berdasarkan data historis dan tren saat ini yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu. 4. Increase research efficiency. Salah satu keuntungan besar dari data science adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi proses analisis data, memungkinkan peneliti dan analis untuk fokus pada interpretasi hasil daripada menghabiskan waktu pada tugas manual. Dengan menggunakan alat dan teknik otomasi, termasuk pembelajaran mesin dan pemrograman, data science dapat mempercepat analisis dataset besar, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam penelitian. Ini memungkinkan penelitian yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Data Science dan Big Data Challenge. Data Science Challenge. Tantangan dalam data science mencakup beberapa aspek penting. 1. Pilihan model yang tepat. Memilih algoritma yang sesuai sangat penting, karena setiap algoritma memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri tergantung pada jenis data dan tujuan analisis. Misalnya, model regresi cocok untuk prediksi nilai kontinu, decision tree bisa lebih baik untuk masalah klasifikasi. Contoh, jika tujuan Anda adalah memprediksi harga rumah berdasarkan karakteristik seperti lokasi, ukuran, dan jumlah kamar, model regresi linear bisa menjadi pilihan yang baik. Namun, jika Anda ingin mengklasifikasikan email sebagai spam atau tidak spam, Anda mungkin akan menggunakan algoritma klasifikasi seperti Naive Bayes atau Support Vector Machines. 2. Kualitas dan pembersihan data.
Data yang buruk dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Pembersihan data melibatkan identifikasi dan perbaikan masalah kualitas data, seperti data yang hilang, duplikat, atau tidak konsisten. Contoh, dalam dataset penjualan, jika ada beberapa entry yang memiliki harga produk kosong atau salah ketik, maka data tersebut harus dibersihkan sebelum melakukan pemrosesan data. 3. Menghindari overfitting. Overfitting terjadi ketika model belajar terlalu banyak dari data pelatihan, termasuk noise dan fluktuasi kecil. Model menjadi sangat spesifik terhadap data tersebut dan tidak dapat menggeneralisasi dengan baik ke data baru. Contoh, jika Anda melatih model pembelajaran mesin untuk pengenalan gambar dengan terlalu banyak parameter dan tidak cukup data, model bisa mempelajari detail khusus dari gambar pelatihan, sehingga tidak dapat mengenali gambar baru dengan baik. Solusi umum adalah menggunakan teknik regularisasi atau meningkatkan jumlah data pelatihan. 4. Sumber daya komputasi. Beberapa metode analisis data, terutama yang melibatkan deep learning, memerlukan sumber daya komputasi yang besar dan terkadang waktu proses yang lama. Keterbatasan dalam infrastruktur komputasi bisa menjadi tantangan dalam pelaksanaan analisis yang kompleks. Contoh, model neural network yang mengklasifikasikan gambar mungkin memerlukan GPU untuk mempercepat pelatihan. Jika tidak memiliki akses ke perangkat keras yang memadai, pelatihan bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. 5. Interpretasi hasil. Mengkomunikasikan hasil analisis kepada pemangku kepentingan yang bukan ahli data adalah hal yang krusial. Hasil yang kompleks perlu disederhanakan dan divisualisasikan agar mudah dipahami. Contoh, setelah menganalisis data penjualan dan pramodel, Anda menemukan bahwa penjualan lebih tinggi pada hari tertentu dalam seminggu. Menggunakan grafik batang untuk menunjukkan pola ini dapat membantu pemangku kepentingan memahami kapan waktu terbaik untuk melakukan kampanye pemasaran. 6. Pertimbangan etis. Etika dalam data science adalah aspek yang semakin penting, terutama terkait dengan pengumpulan data, privasi pengguna, dan potensi bias dalam algoritma. Pengambilan keputusan berdasarkan data harus memperhatikan etika dan dampaknya pada individu dan komunitas. Contoh, dalam pengembangan model untuk penentuan kredit, jika data yang digunakan memiliki bias, misalnya berdasarkan ras atau jenis kelamin, model yang dihasilkan bisa memperkuat diskriminasi. Sebagai contoh, jika data pelatihan lebih banyak merepresentasikan segmen masyarakat tertentu, maka individu dari segmen lainnya bisa menghadapi kesulitan dalam mendapatkan persetujuan kredit. Oleh karena itu, penting untuk melakukan audit terhadap data dan algoritma untuk meminimalkan bias. Big Data Challenges. Dalam konteks Big Data, konsep 5V merujuk pada 5 karakteristik utama yang menggambarkan tantangan Big Data. 1. Volume. Volume mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan dan disimpan oleh organisasi yang bisa mencapai terabyte atau petabyte. Mengelola, menyimpan, dan memproses data dalam jumlah besar ini bisa menjadi sangat sulit, memerlukan infrastruktur yang kuat dan efektif. 2. Variety. Variety merujuk pada berbagai jenis data yang dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Integrasi data dari berbagai sumber dan format menjadi sulit, terutama ketika data berasal dari sistem yang berbeda. 3. Veracity. Veracity menunjukkan tingkat keakuratan dan keandalan data. Data dapat mengandung kesalahan, inkonsistensi, atau bias yang mempengaruhi hasil analisis. Kualitas data yang buruk dapat menyebabkan kesimpulan yang salah, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan. 4. Velocity. Velocity mengacu pada kecepatan di mana data dihasilkan dan diproses. Data seringkali dihasilkan secara real-time atau hampir real-time. Memproses dan menganalisis data dengan kecepatan tinggi memerlukan sistem yang mampu menangani aliran data dengan cepat. 5. Variability. Variability merujuk pada perubahan dalam data dan fluktuasi pola data dari waktu ke waktu. Data dapat berubah dalam bentuk dan sifat. Mengelola dan menganalisis data yang bervariasi memerlukan alat dan teknik yang dapat menangani ketidakpastian ini. Data Science Optimization. Pengertian optimasi data science. Optimasi adalah proses mencari solusi terbaik dari sekumpulan opsi yang ada. Pentingnya optimasi 1. Mencari parameter optimal. Menemukan parameter yang optimal untuk sebuah model sangat penting untuk mencapai akurasi yang tinggi dan hasil yang diinginkan. Parameter yang tepat dapat meningkatkan kinerja model secara signifikan. 2. Menghemat waktu dan sumber daya.
Teknik optimasi membantu mengotomatiskan proses pencarian solusi terbaik yang dapat menghemat waktu dan sumber daya komputasi. Dengan menggunakan algoritma optimasi, kita dapat mempercepat proses pengembangan model. Komponen kunci dari optimasi 1. Objective Function. Objective Function adalah fungsi matematis yang mendefinisikan apa yang ingin Anda maksimalkan atau minimalkan. Dalam konteks model data science, fungsi ini biasanya bertujuan untuk meminimalkan perbedaan antara prediksi model Anda dan nilai aktual dalam data. 2. Constraints. Constraints adalah batasan atau pembatasan pada solusi yang mungkin. Dalam model data science, ada pengaturan yang dapat disesuaikan yang disebut parameter, yang mempengaruhi bagaimana model membuat prediksi. 3. Optimization Algorithm. Ini adalah seperangkat aturan atau prosedur untuk secara sistematis mencari solusi yang mungkin untuk menemukan solusi optimal. Algoritma ini digunakan untuk menemukan set parameter terbaik yang meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi model. Ketiga komponen ini, Objective Function, Constraints, dan Optimization Algorithm, bekerja sama untuk membantu ilmuwan data mengembangkan model yang lebih akurat dan efisien. Dengan memahami dan menerapkan ketiga komponen ini, Anda dapat meningkatkan kinerja model dan membuat prediksi yang lebih baik. Algoritma optimasi yang umum digunakan. 1. Gradient Descent. Ini adalah metode yang digunakan untuk menyesuaikan parameter model secara iteratif dengan tujuan meminimalkan kesalahan. Dalam metode ini, kita menghitung gradien dari fungsi biaya dan memperbarui parameter dalam arah yang berlawanan dengan gradien tersebut untuk menemukan nilai minimum. 2. Genetic Algorithm. Algoritma ini terinspirasi oleh proses seleksi alam. Genetic Algorithm melakukan pencarian solusi optimal dengan menciptakan populasi awal solusi dan kemudian menjalankan operasi seperti pemilihan, persilangan, dan mutasi untuk menghasilkan generasi solusi yang lebih baik. 3. Bayesian Optimization. Algoritma ini menggunakan model probabilistik untuk mengeksplorasi ruang parameter secara efisien. Bayesian Optimization sangat berguna ketika evaluasi fungsi biaya sangat mahal atau memakan waktu, karena mengoptimalkan dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Tools dan Resource for Optimization. Tantangan dalam optimisasi model mencakup beberapa aspek penting. Di antaranya, 1. Sensitivitas hyperparameter. Kinerja model sangat dipengaruhi oleh pemilihan hyperparameter. Pemilihan yang tidak tepat dapat menyebabkan model tidak berfungsi dengan baik. 2. Biaya komputasi. Melatih model yang kompleks dengan dataset besar dapat memakan banyak sumber daya komputasi dan waktu. Ini menjadi tantangan ketika harus mengelola biaya dan efisiensi. 3. Local Optima. Dalam data science merujuk pada solusi optimal yang hanya lebih baik di sekeliling titik tertentu, tetapi bukan solusi terbaik secara keseluruhan. Ini merupakan masalah dalam optimasi, di mana algoritma berhenti pada titik lokal optimal dan tidak mencapai global optimum yang bisa memberikan hasil yang lebih baik. Dalam konteks pelatihan model machine learning, lokal optima dapat menghambat kinerja model karena parameter yang dipilih mungkin tidak mewakili solusi optimal secara keseluruhan. Solusi dan praktik terbaik dalam optimisasi model mencakup 1. Manfaatkan cloud computing. Untuk mengatasi sensitivitas hyperparameter, disarankan untuk memanfaatkan platform berbasis cloud. Ini memungkinkan penggunaan sumber daya komputasi yang lebih besar dan lebih fleksibel. 2. Terapkan early stopping. Untuk mengurangi biaya komputasi, gunakan teknik early stopping. Ini berarti menghentikan pelatihan model ketika kinerja pada set validasi tidak menunjukkan peningkatan, sehingga menghindari overfitting dan menghemat waktu. 3. Gunakan multiple random starts. Untuk menghindari terjebak dalam optima lokal, disarankan untuk memulai algoritma optimisasi dari beberapa titik awal yang berbeda. Ini membantu menjelajahi ruang solusi yang lebih luas dan meningkatkan kemungkinan menemukan solusi global yang lebih baik. Dalam optimasi model, beberapa alat yang umum digunakan untuk meningkatkan performa dan efisiensi model meliputi 1. Python. Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer di kalangan ilmuwan data karena memiliki banyak libraries yang kaya untuk data science dan kemudahan penggunaannya. 2. ML Libraries. Libraries ini digunakan untuk membangun model machine learning. Contoh libraries yang umum digunakan adalah Scikit-learn, digunakan untuk berbagai algoritma machine learning dan pemodelan. TensorFlow keras dan PyTorch,
digunakan untuk membangun model deep learning. Libraries ini menyediakan implementasi yang efisien dari berbagai algoritma optimisasi, sehingga memudahkan pengguna dalam membangun dan melatih model. 3. Hyperparameter Tuning Libraries. Libraries ini membantu dalam menemukan kombinasi hyperparameter yang optimal, sehingga meningkatkan kinerja model tanpa harus melakukan pencarian manual yang memakan waktu. Alat-alat ini sangat penting dalam proses pengembangan model machine learning, membantu ilmuwan data untuk membangun, melatih, dan mengoptimalkan model dengan lebih efisien. Future Trends in Data Science Optimization. Tren masa depan dalam optimasi data science berfokus pada peningkatan efisiensi dan akurasi model, serta mengatasi skala data besar dan mengurangi waktu komputasi. Tren utama meliputi 1. Komputasi kuantum. Komputasi kuantum memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada komputer klasik. Komputasi kuantum dapat memproses informasi dalam bentuk qubit yang memungkinkan untuk melakukan banyak perhitungan secara bersamaan. Ini memberikan potensi untuk menyelesaikan masalah optimisasi yang saat ini sulit atau tidak mungkin diselesaikan oleh komputer klasik. 2. Meta learning. Meta learning adalah proses di mana algoritma machine learning belajar dari berbagai tugas untuk meningkatkan pembelajaran pada tugas baru. Dengan menggunakan data dari banyak tugas, suatu model dapat belajar pola yang umum dan mengubah strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman sebelumnya. Hal ini berguna untuk situasi di mana data untuk tugas baru sangat terbatas. 3. Automated Machine Learning (AutoML). AutoML adalah proses otomatisasi dalam pengembangan model machine learning, mengurangi kebutuhan intervensi manual dan mempercepat workflow. AutoML memudahkan pengguna tanpa latar belakang teknis dalam machine learning untuk membuat model dengan memilih model terbaik, mengoptimalkan hyperparameter, dan melakukan evaluasi secara otomatis. 4. Explore more advanced optimization algorithms. Evolutionary algorithms dan optimisasi Bayesian menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi model. Evolutionary algorithms meniru proses seleksi alam untuk menemukan solusi optimal dalam ruang pencarian yang besar. Di sisi lain, optimisasi Bayesian mengeksplorasi ruang hyperparameter dengan lebih bijaksana, menggunakan pendekatan probabilistik untuk memaksimalkan kinerja model. Tren ini menunjukkan bahwa algoritma canggih akan terus berkembang dan memainkan peran penting dalam meningkatkan presisi serta efisiensi dalam analisis data di masa depan. 5. Investigate the application of AutoML techniques. Penerapan teknik AutoML untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengembangan model machine learning. Dengan AutoML, berbagai langkah dalam pipeline machine learning, termasuk pemilihan algoritma, pre-processing data, dan penyetelan hyperparameter, dapat dilakukan secara otomatis. 6. Stay at the forefront of emerging trends. Melibatkan diri dalam komunitas penelitian dan konferensi untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi dan metode optimisasi. Dengan aktif dalam konferensi seperti NeurIPS atau ICML, peneliti dapat belajar tentang pendekatan terbaru dan biasa mendapatkan wawasan tentang cara penerapan metode baru dalam praktik. Penelitian yang dilakukan oleh pemateri. Penelitian yang dilakukan pemateri berlandaskan dalam upaya penyelesaian masalah yang umum dijumpai dalam parkir konvensional, yaitu seringkali pengemudi kesulitan mencari tempat parkir yang tersedia. Dengan sistem yang mampu memprediksi ketersediaan parkir, pengemudi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, sehingga mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari tempat parkir. Konsep pengembangan model. Model ini bertujuan untuk memberikan prediksi yang lebih akurat mengenai penggunaan parkir di berbagai kota dengan mempertimbangkan semua faktor. 1. Tipe parkir. Off-street, parkir yang berada di luar jalan, seperti parkir di gedung atau area khusus. On-street, parkir yang berada di tepi jalan, biasanya di area publik. 2. Uncertainty. Ada elemen ketidakpastian yang harus dipertimbangkan dalam peramalan, yang dapat mempengaruhi akurasi model. 3. Real data. Model ini menggunakan data nyata untuk menganalisis dan memprediksi penggunaan parkir. Data ini mencakup informasi tentang penggunaan parkir yang sebenarnya. 4. Different behavior. Penggunaan parkir dapat bervariasi tergantung pada lokasi, waktu, dan faktor lainnya. Ini menunjukkan bahwa perilaku pengguna parkir tidak selalu konsisten. 5. Exogenous factors.
Terdapat faktor-faktor luar yang mempengaruhi perilaku penggunaan parkir, seperti cuaca, acara khusus, atau kondisi lalu lintas. 6. Heterogeneous data. Data yang digunakan dalam model ini berasal dari berbagai sumber dan jenis, yang mencakup informasi yang berbeda-beda. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat mengoptimalkan manajemen parkir dan mengurangi masalah kemacetan di area perkotaan. Sistem berbasis deep learning. Sistem ini bertujuan untuk memberikan peramalan yang lebih akurat mengenai okupansi parkir, baik di area parkir luar maupun di tepi jalan, dengan memanfaatkan teknik deep learning dan analisis data yang canggih. 1. Off-street, context aware and scalable. Sistem ini dirancang untuk memahami konteks dan dapat diskalakan, sehingga dapat digunakan di berbagai lokasi parkir. Optimized RNN LSTM, Based Parking Occupancy. Forecasting. Menggunakan model Recurrent Neural Network (RNN) dan Long Short Term Memory (LSTM) yang dioptimalkan untuk meramalkan okupansi parkir. Customized Hyperparameter Optimization Strategy, strategi khusus untuk mengoptimalkan parameter model agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat. 2. On-street Parking Occupancy Estimation Mechanism. Mekanisme untuk memperkirakan okupansi parkir di tepi jalan yang dirancang untuk menangani ketidakpastian data. Grouping road segments using Louvain clustering. Mengelompokkan segmen jalan menggunakan metode clustering Louvain untuk analisis yang lebih baik. Hybrid JCNN LSTM to forecast clusters and road segments levels parking occupancy. Menggunakan model Hybrid Graph Convolutional Neural Network (JCNN) dan LSTM untuk meramalkan tingkat okupansi parkir di klaster dan segmen jalan. 3. Operational Deployment. Maintaining model performance over time. Memastikan bahwa kinerja model tetap baik seiring berjalannya waktu. Parking Profiling. Mengumpulkan dan menganalisis data tentang penggunaan parkir untuk meningkatkan akurasi peramalan. Alur proses peramalan okupansi parkir di suatu kota. 1. Data terkait kota parkir. Data yang berkaitan dengan kota parkir dikumpulkan. Ini mencakup informasi tentang lokasi parkir, infrastruktur, dan data relevan lainnya. 2. Pre-processing. Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses untuk membersihkan dan menyiapkan data agar siap digunakan dalam analisis lebih lanjut. Proses ini penting untuk memastikan kualitas data yang baik. 3. Transaksi meter parkir. Data transaksi dari meter parkir juga dikumpulkan. Ini mencakup informasi tentang penggunaan parkir, waktu, dan durasi parkir. 4. Pengelompokan segmen jalan, Louvain clustering. Segmen-segmen jalan dikelompokkan menggunakan metode Louvain clustering. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok segmen jalan yang memiliki karakteristik serupa dalam hal okupansi parkir. 5. Peramalan okupansi cluster, GCNN. Setelah segmen jalan dikelompokkan, model Graph Convolutional Neural Network (GCNN) digunakan untuk meramalkan okupansi pada klaster tersebut. Model ini memanfaatkan struktur graf untuk memahami hubungan antar segmen jalan. 6. Peramalan okupansi segmen jalan (LSTM). Selain itu, model Long Short Term Memory (LSTM) digunakan untuk meramalkan okupansi pada segmen jalan secara individual. LSTM efektif dalam menangani data deret waktu, sehingga cocok untuk memprediksi okupansi berdasarkan data historis. 7. Peramalan okupansi parkir di jalan. Hasil dari kedua model, GCNN dan LSTM, digunakan untuk meramalkan okupansi parkir di jalan. Ini memberikan informasi yang berguna bagi pengelola parkir dan pengguna jalan untuk merencanakan parkir dengan lebih baik. Proses ini menunjukkan pendekatan terintegrasi untuk meramalkan okupansi parkir dengan memanfaatkan data terkait kota, transaksi meter parkir, dan teknik pemodelan canggih seperti GCNN dan LSTM. Dengan cara ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan ruang parkir di kota. Sebagai kesimpulan, dalam video ini kita telah membahas berbagai topik terkait data science dan big data, mulai dari pengertian, peran, hingga tantangan yang ada. Kita juga melihat bagaimana optimasi dan penggunaan alat-alat teknologi terbaru dapat membantu memaksimalkan potensi data. Selain itu, kita juga telah melihat bagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ibu Miratul Husna Mufidah PhD dengan fokus pada deep learning mampu menawarkan solusi inovatif untuk memprediksi ketersediaan parkir.
Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kuliah tamu yang disampaikan oleh Ibu Miratul Husna Mufidah, PhD. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi update video lainnya.